Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurisa Sulfanabila dari kelas T4H dengan NIM 233140707111057. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah video materi untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah keamanan komputer. Nah, di sini saya memilih bab 6 yaitu autentikasi dan akses kontrol. Nah, yang pertama, apa sih autentikasi itu? Autentikasi adalah proses untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum diberi akses ke sistem atau data. Nah, ini maksudnya itu eh, sebelum kita masuk ke sebuah sistem, pasti kita akan diminta untuk melakukan autentikasi atau memvalidasi identitas kita, apakah kita bisa mengakses sistem tersebut. Nah, jenis autentikasi biasanya itu ada password atau PIN. Nah, ini biasanya ada di bagian login, misalnya login web, atau login email, gitu. Pasti kan ada. Nah, lalu ada kartu atau kode OTP, biasanya ini untuk aplikasi-aplikasi gitu. Waktu login, biasanya kita diminta untuk mengisikan kode OTP yang udah terkirim pada email ataupun nomor yang tersambung dengan aplikasi tersebut. Nah, lalu ada sidik jari atau wajah. Nah, biasanya kita bisa temukan ini di M-Banking. Contohnya itu ada sidik jari. Nah, lalu akses kontrol. Nah, apa sih akses kontrol ini? Akses kontrol adalah cara sistem untuk mengatur siapa saja yang boleh melakukan apa di dalam aplikasi. Nah, ini tuh sebagai role-nya. Nah, biasanya aplikasi ini memiliki role, yaitu admin dan juga user. Admin itu nanti role-nya dia tuh bisa mengakses bagian sistem yang di situ dia bisa melakukan edit data. Nah, sedangkan user, dia bakal masuk ke halaman usernya, yaitu bisa melakukan lihat profil ataupun sebagainya. Tapi dia tidak bisa masuk ke halaman admin, karena admin ini ya cuman admin yang bisa akses. Gitu. Jadi yang bisa mengedit data itu hanya admin. Nah, lalu ada jenis akses kontrol yang pertama ada DAC. DAC ini adalah akses ditentukan oleh pemilik data, bisa kasih izin ke siapa saja. Contohnya, misal kita ingin melakukan share, contohnya itu share Canva nih. Canva ini bisa di-share ke siapa aja. Nanti kita bisa memilih mau untuk semua orang atau yang cuma kita invite aja. Nah, nanti dengan gitu, kita juga bisa memilih lagi. Dia bisa melakukan lihat saja ataupun bisa edit juga. Nah, lalu ada MAC. Di sini akses diatur oleh sistem dengan aturan ketat umumnya di militer atau instansi sensitif. Nah, lalu yang ketiga itu ada RAC, di mana RAC ini yang bakal kita implementasikan untuk hari ini. Nah, ini berdasarkan peran aksesnya. Jadi, ini bisa semacam login gitu loh. Nah, terus ada ABAC. Akses ditentukan berdasarkan atribut pengguna, objek, dan lingkungan. Nah, di sini nanti ada cara kerjanya. Nah, sebelum itu kita bakal masuk ke implementasinya sekalian untuk membahas cara kerjanya. Nah, di sini yang pertama itu pengguna melakukan login dengan username dan password. Oke. Nah, di sini kita uh, sudah membuat webnya. Nah, sebelumnya web ini saya buat baru saja, jadi mungkin ini seadanya karena menurut saya ini sudah memenuhi kalau misalnya ini hanya untuk demo untuk materi ini. Nah, tadi di sini adalah pengguna login dengan username dan password. Oke, misalnya kita masuk sebagai admin. Di sini kita sudah terkoneksi dengan database ya. Nah, di sini ada database-nya, yaitu admin dengan passwordnya ini sudah dikonversi. Lalu waktu kita melakukan login, kita akan masuk ke halaman admin. Nah, di sini sistem bakal melakukan checking ke database apakah datanya valid. Nah, jika valid, maka login akan berhasil dan disimpan dalam session. Nah, berarti kalau kayak gini berhasil kan? Nah, terus sistem akan mengecek role pengguna. Nah,
karena tadi kita masuknya menggunakan username juga passwordnya admin, jadi kita masuk sebagai admin di sini, yaitu di halaman admin. Nah, pengguna hanya bisa mengakses fitur sesuai role-nya. Berarti admin hanya bisa melakukan melakukan akses atau melakukan apa saja yang berada di halaman ini. Nah, semisal nih, bentar. Nah, terus kita coba untuk logout. Nah, kita masuk ke user, misalnya. Nah, ini berarti udah valid ya datanya, jadi dia bisa masuk ke halaman user. Nah, di sini user bisa melihat info akunnya user, ada nama, ada username, role, dan status. Nah, terus kita logout. Nah, misal nih kita bikin yang nggak bisa buat login atau bikin login gagal. Nah, itu username atau password salah. Berarti di bagian sistem cek ini datanya tidak valid. Jadi dia tidak bisa masuk ke halaman berikutnya sehingga munculkan notifikasi username atau password salah. Nah, mari kita bedah untuk Visual Studio Code-nya atau codingnya. Nah, yang pertama tadi itu untuk pengguna login, yaitu di halaman login ini, jelas itu pasti ada di sini. Nah, di sini kita bakal diminta untuk memasukkan username dan juga password. Nah, setelah itu ada validasi data ya di sini. Sistem cek ke database apakah datanya valid atau tidak. Nah, di sini kan database-nya udah ada nih. Jadi sistem bakal ngecek di sini kan tadi admin terus Yon sama passwordnya itu sebagai user. Nah, sebentar untuk itu berada di bagian out. Nah, itu ada di bagian sini, sekitaran sini. Nah, di mana itu sistem itu bakal meminta buat ngisi username kan, serta password. Nah, ini nanti itu bakal diambil berdasarkan user model. Nah, user model tuh di sini. Nah, di sini juga ada username, password, dan role, di mana ini yang ada di database. Jadi dia mengambilnya dari sini. Nah, terus misalnya kalau udah melakukan mengisi username juga password, itu bakal diverifikasi apakah passwordnya cocok atau tidak dengan password verif ini. Nah, setelah itu kita masuk ke selanjutnya, yaitu jika valid, login berhasil, dan data disimpan dalam session. Nah, ini itu berada di sini. Nah, ini session, dimana kalau misalnya password juga username-nya benar, itu data itu bakal disimpan ke sini. Nah, session ini untuk mengecek login dan role saat mengakses halaman lain. Jadi, kalau misalnya role-nya admin ya cuman bisa akses sama bisanya cuman akses bagian adminnya, jadi halaman adminnya. Nah, kalau misalnya role-nya user ya dia bisa mengaksesnya untuk halaman usernya. Nah, terus yang keempat itu ada sistem mengecek role pengguna. Nah, di sini itu berada di sini di role. Nah, di sini waktu kita melakukan login itu kan ngisi username juga password. Itu bakal dicek. Ini tuh yang login admin atau user sih. Nah, di sini tuh ada kan role-nya admin atau user. Admin di sini ya di role admin atau user. Nah, di sini misalnya kalau admin, oh iya admin, berarti dia masuknya ke admin home. Cuman kalau misalnya enggak, berarti dia masuknya ke user home, yaitu di halaman admin ataupun halaman user. Nah, lalu yang terakhir pengguna hanya bisa akses fitur sesuai role-nya. Nah, di situ itu untuk tampilannya ada di
di sini, di mana untuk admin itu bakal bisa masuk ke dashboard, mengelola pengguna, serta melihat laporan, lalu bisa logout juga. Nah, di sini ada selamat datang admin. Nah, lalu untuk user, itu nanti dia bisa melihat username, role-nya, status. Nanti juga dia bisa untuk melakukan logout juga ya. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir itu kita ada manfaat. Nah, manfaat autentikasi dan kontrol akses ini itu adalah yang pertama menjaga data dan fitur agar tidak bisa diakses dengan sembarangan. Jadi data atau fitur-fitur yang berada di misalnya di halaman admin itu tidak bakal bisa diakses oleh pengguna yang tidak memiliki hak atas data-data tersebut. Mengedit lah, melakukan edit pada data tersebut. Jadi data itu tetap aman, tidak asal hilang, tidak bisa hilang karena dihapus oleh orang yang tidak dikenal atau orang yang tidak memiliki hak untuk itu. Gitu. Nah, lalu memastikan setiap user hanya bisa melakukan sesuai hak dan aksesnya. Nah, tadi kalau admin ya dia bisa ngedit, kalau user ya dia cuma bisa lihat-lihat, atau kalau misalnya itu di website jual beli ya user berarti cuma bisa buat beli-beli gitu. Nah, terus membuat sistem lebih aman, rapi, dan profesional. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.